Desember tahun 2014, tahun terakhir aku lulus sebagai sarjana teknik pertanian. 6 bulan menganggur membuatku risih dengan pertanyaan kapan akan kerja. Scroll demi scroll aku lakukan untuk mendapatkan informasi pekerjaan yang saat itu hanya tersedia melalui Facebook dari grup alumni suatu perguruan di Jogja. Semakin lama aku mencari, akhirnya terlihat gambar sebuah lowongan pekerjaan sebagai asisten perkebunan kelapa sawit dengan penempatan di Sumatera. Tanpa basa-basi, aku apply dan mengirim berkas melalui email yang tertera. 2 minggu berselang, notifikasi dari handphone pun berbunyi. Berisi undangan interview dari lamaran yang aku kirim lalu. Yang mana jarak tempuh dari kotaku jika menggunakan kendaraan umum memakan waktu 4 jam. Terbesit dalam pikiranku, gimana ini? Sumatera, bagaimana tempat itu? Perkebunan, bertanya-tanya. Karena belum pernah aku merantau untuk bekerja di pedalaman Sumatera. Apalagi perkebunan yang jauh dari kota. Dengan bermodal nekat, aku tempikan keresahan yang ada di dalam pikiranku. Aku hanya butuh gaji tiap bulan. Persetan dengan kekhawatiran ini. Interview dilakukan jam 8 pagi di salah satu universitas Yogyakarta. Saat itu, aku hanya memegang uang Rp150.000. Uang pemberian ibu ketika aku izin untuk berangkat. Aku masih mengingat wajah ibu saat itu sangat senang sekali. Tes demi tes aku lalui dari beberapa tahapan. Pikirku, jika seandainya tidak lulus, gak apa-apalah, anggap aja belum rezeki. Tes akhirnya pukul 13.00 atau jam 1. Kami dipersilahkan pulang untuk menunggu pengumuman. Sore itu, aku bergegas untuk kembali ke tempat asalku. 2 hari berlalu, kekhawatiran ini masih menyelimuti kepalaku. Sesekali, aku melihat peta. Melihat daerah yang masih bagian dari negara ini tapi sangat asing bagiku. Bukan kotanya, tapi penempatan yang sangat pelosok. Tidak ada sanak saudara sama sekali di sana. Kalau seandainya aku butuh pertolongan, bagaimana aku meminta? Dalam benakku terpikir, semoga gak usah keterima lah, bodo amat, nyari pekerjaan lain aja lah. 15 menit kemudian, handphone berbunyi menandakan ada pesan yang masuk. Berdegup jantung mulai tak beraturan. Saat apa yang kau takuti akan kau hindari, itulah yang akan dikabulkan. Pesan ini aku tujukan ke ibu. Bukan main girangnya ibu. Memberitahukan kepada tetangganya sampai teman yang ada di pasar bahwa anaknya keterima kerja. Ia tidak tahu di benak putra keduanya ini tersimpan rasa khawatir jauh darinya. Tanggal yang ditentukan pun tiba. Aku masuk di ruangan tempat aku interview kemarin. Di depan sudah terlihat 2 orang yang duduk di meja. Menanyakan apakah bersedia ditempatkan di tempat ini. Kemudian menyodorkan surat kontrak. Di baliknya berisi gaji yang akan kuterima. Tercengang mata ini melihat gaji dan tunjangan yang akan diterima. Jika dikumpulkan selama 3 bulan dapat untuk membeli sapi dewasa. Aku tanda tangani kontrak ini. Kekhawatiran itu serasa hilang. Sifat manusia memang seperti ini, maklumilah. Hari pemberangkatan tiba dengan memegang tiket pesawat. Aku menunggu seseorang yang saat itu juga lulus saat tes dan ikut tanda tangan kontrak kerja tersebut. Dari kejauhan terlihat laki-laki pendek dengan kepala pelontos sedang membawa koper menghampiri seraya tersenyum. Udah dari tadi nunggu, tanyanya. Aku mengangguk, menawarkan sekaleng kopi yang aku beli sebelum berangkat. Panggil saja namanya Ucil. Di tengah waktu menunggu, Ucil bertanya, apa yakin dengan keputusan yang kita ambil? Mengingat kebun itu perbatasan dengan kebun plasma. Kebun yang dimiliki oleh warga sekitar, rawan terjadi konflik, ucapnya. Sebelum kami berpikir, Ucil melihat jam tangan. Pesawat kami akan tiba. Kami bergegas untuk bersiap. 3 jam perjalanan, kami tiba di kota X, kota dengan budaya Melayu yang kental. Menunggu sekitar 15 menit, supir penjemputan dari perusahaan pun datang. Pria berbadan tegap, berambut cepak, di sepanjang perjalanan beliau hanya diam. Sambil memandangi kami yang membawa banyak tas, suasana canggung ini membuatku termenung dan memandangi jendela mobil yang terus melaju. 2 jam perjalanan dari kota, memasuki jalan tanah menuju area perkebunan. Terlihat dari kanan kiri pohon-pohon sawit berdiri rapi, jarak tanaman yang serasi.
Kita mau kemana, Pak? Tanya Ucil. Kita ke mes dulu, mempersiapkan materi dan training untuk beberapa bulan ke depan sebelum nanti kalian ditempatkan di site masing-masing. Jawabnya. Sesampainya di mes, kami berjalan untuk memasuki salah satu rumah. Di depan rumah menunggu 12 orang calon karyawan dengan berpakaian rapi, menurunkan tas yang mereka bawa. Mengingat interview dilakukan di beberapa daerah, untuk daerah Jogja hanya kami berdua yang diterima. Kami pun masuk ke ruangan. Mes ini berbentuk seperti perumahan dengan petak-petak rumah yang diisi oleh karyawan yang sudah bekerja di perusahaan ini. Hanya satu rumah yang dijadikan sebagai tempat singgah calon karyawan dan akan dilakukan training. Di waktu istirahat, kami memperkenalkan diri masing-masing. Dan di site mana nanti kami akan ditempatkan. Suasana riuh gembira sampai tiba saatnya aku memperkenalkan diri di site yang akan aku tempati. Semuanya terdiam, saling menengok di antara yang lain. Seperti ada yang ditutupi. Kemudian salah satu dari mereka berdiri. Kamu yakin tempat itu? Sebelum penerimaan karyawan, tempat itu sering terjadi konflik antara penduduk dengan perusahaan. Antara kami pun sampai berminggu-minggu puasa. Berdoa agar tidak ditempatkan di tempat itu. Jelasnya aku terdiam. Di benakku terpikir, perkenalan yang bagus mungkin ini strategi awal untuk melatih mentalku. Biasanya orang baru akan menunjukkan siapa yang berkuasa di lingkungannya, kan? Lagian, aku sudah jauh-jauh datang ke sini, kenapa harus takut? Keyakinan itu mencoba menguat-nguatkan diriku, walaupun sebenarnya masih tersimpan tanda tanya. 6 bulan berlalu, karena aku jurusan teknik pertanian, aku ditempatkan sebagai asisten untuk memenuhi kuota permintaan divisi land clearing, atau penanaman ulang atau penambahan luas lahan. Selesai masa training, aku diberangkatkan di site. 4 jam perjalanan dari tempat training menuju site A. Semakin pelosok tempat ini menuju perimbunan hutan sawit. Tidak ada satupun rumah di kanan kiri jalan. Cemasku semakin menjadi. Setibanya di site, aku langsung diarahkan ke perumahan divisi, mengambil sebagian rumah untuk ditempati dan dipersilahkan untuk beristirahat sehari. Kemudian, esoknya aku boleh bekerja. Suasana perumahan ini sepi, padahal jam masih menunjukkan pukul 7 malam. Portal depan rumah ditutup, namun tak terlihat satpam penjaga di pos. Aku teringat, di saku celana masih tersimpan rokok yang aku beli sebelum berangkat. Sesekali aku menghembuskan asap, menghiburku dalam kecemasan ini. Tiba-tiba dari arah belakang seseorang memanggil. Pak Haji, karyawan baru ya? Perkenalkan, saya Pak Albert. Biasa dipanggil belakang marga saya si Tomorang. Tapi terserah Bapak, manggilnya apa? Saya tinggal di samping rumah Bapak. Ia tersenyum ramah. Pak Albert merupakan asisten divisi 2, di mana divisi itu perbatasan langsung dengan divisi pembibitan. Aku pun mengangguk, membalas senyuman beliau yang ramah itu, seraya menawarkan rokok yang di tanganku. Pak Albert menjelaskan jika sudah lewat pukul 7, karyawan diwajibkan untuk masuk rumah. Dikarenakan situasi di kebun ini yang masih belum kondusif. Belum kondusif? Maksudnya Pak? Tanyaku. Kebun ini akan dilakukan replanting atau penanaman ulang. Karena saking lamanya tidak dilakukan pre-planting, banyak batas kebun yang masih samar. Jadinya sering bergesekan dengan perkebunan plasma milik warga penduduk sekitar. Sebelum selesai berbicara, Pak Albert segera menyuruhku untuk bergegas untuk ke dalam rumah. Kami pun segera masuk. Dari perkataan Pak Albert, tadi membuatku tidak bisa untuk tidur. Aku hanya terdiam di kamar. Rumah sebesar ini tidak seharusnya hanya diisi oleh anak muda sepertiku. Saat mata ini ingin terpejam, sekelebat sinar senter menyinari kelambu yang menutupi jendela kamar. Terdengar percakapan 2 orang di luar berbisik menggunakan bahasa Melayu seperti mengawasi rumah ini. Suara itu perlahan bergerak menuju pintu depan. Terdengar tuas pintu ditarik. Aku menjatuhkan ponselku yang aku taruh di atas meja. Suara itu menghilang. Esokan harinya aku terbangun. Dari pintu depan terlihat bekas lumpur yang mengering, membentuk 4 jejak kaki. Kita sedang diawasi.
Setibanya aku di divisi, aku memperkenalkan diri sebagai asisten pembibitan yang baru kepada pekerja di divisiku. Kemudian, merancang rencana kegiatan harian dan bulanan, di mana itu sebagai pedoman saat aku bekerja nanti. Setelah penjelasan itu, buruh pekerja aku persilahkan untuk segera bekerja dengan masing-masing tanggung jawabnya. Selang beberapa lama, mandor menghampiriku. Namanya Pak Soza, dari suku Nias. Aku biasa memanggilnya Pak Oza. Pak, kalau boleh saran, jika nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, Bapak segera hubungi saya, ucapnya. Aku pun bertanya maksudnya Pak Oza. Ia menjelaskan kalau sering ada warga kampung yang menyusup ke perumahan divisi mencari karyawan perusahaan lalu menculiknya. Tidak peduli itu anak kecil ataupun dewasa. Cerita ini ia dapat dari cerita seorang pekerja bertempat tinggal di kampung sebelah. Hari-hari aku lalui dengan pekerjaan sesuai arahan dari manajer. Sampai suatu kejadian yang terjadi di divisi 2. Pak Albert selaku asisten divisi 2 melakukan kesalahan ukur batas wilayah yang akan dijadikan parit gajah. Parit sedalam 3 meter dengan lebar 2 meter saat diukur dengan alat teodolit. Di layar terdapat kesalahan 4 mm. Tapi jika ditarik lurus sepanjang 30 meter, maka terjadi pelebaran menyerong sepanjang 15 meter masuk ke wilayah dari warga. Ya, divisi 2 adalah divisi paling luar dari wilayah kebun perusahaan. Konflik sudah tidak terbendung. Pekerja mendapat kabar penyerangan akan dilakukan malam ini oleh warga sekitar. Sore itu aku bergegas untuk kembali ke mes. Suasana mes ramai dengan para asisten dan manajer. Semua terdiam, saling menunduk. Tiba-tiba dari arah pos keamanan, seorang parubaya menghampiri dengan tergopoh. Warga yang marah sudah sampai pabrik, Pak. Pabrik dengan mes jarak 1 km, di sana terdapat satu-satunya menara komunikasi pemancar sinyal telepon yang biasa kami gunakan untuk komunikasi. Pak manajer kami menelepon manajer bagian pabrik. Sepanjang telepon, beliau mengabari jika pabrik sudah dikepung ratusan orang, dibekali dengan senjata tajam dan beberapa lainnya membawa senjata api rakitan. Tiba-tiba terdengar suara telepon. Ampun Pak, kita bisa bicarakan baik-baik. Tunggu. Dari kejauhan mengepul asap hitam mengarah dari pabrik. Menara itu sudah dibakar. Bergegas kami mengecek handphone. Sinyal hilang. Malam itu kami berjaga. Salah satu karyawan mengabarkan jika beberapa warga bergerak mengarah ke perumahan divisi. Tempat kami tinggal sambil menunjukkan secari kertas yang disebarkan ke pekerja kami. Bertuliskan, yang pakai baju putih, penggal kepalanya. Ya, seragam dan helm putih ialah baju yang biasa kami pakai sebagai seragam asisten. Melihat pesan berantai itu, kami bergidik ngeri sambil pasrah jika tiba-tiba warga datang ke tempat kami. Apa yang bisa kami lakukan? Bantuan dari kota hanya bisa datang beberapa hari esok. Akses masuk ke kebun ini pun sudah tutup oleh warga. Kemudian, salah satu di antara kami menenangkan dan menyuruh untuk kembali ke mes masing-masing, kunci pintu dan jauhi jendela. Malam itu menjadi malam yang panjang bagiku. Sesekali aku memandangi layar HP yang sudah tidak lagi ada sinyal. Memandangi foto saat aku berangkat pertama kali ke sini. Tidak ada yang tahu bagaimana situasi bisa berubah seperti saat ini. Tiba-tiba listrik pun mati. Dibarengi suara dentuman dari pabrik yang terdengar olehku. Satu-satunya pembangkit listrik di tempat ini. Di ruangan yang gelap ini, aku meringkuk di bawah tempat tidur sambil sesekali melihat pintu. Dalam hati terbesit, bagaimana jika mereka sudah datang? Sekelebat sinar senter masuk melalui celah jendela. Keringat dingin mulai bercucuran, kemudian dari arah rumah sebelah terdengar suara dobrakan. Teriakan terdengar dari ruangan tempat aku meringkuk. Suatu minta ampun dan suara tangis saling bersautan. Aku menutup telingaku serapat mungkin sampai suara itu perlahan menghilang. Matahari pun mulai merangkak naik. Aku terjaga. Hari sudah berganti. Aku memberanikan diri untuk membuka pintu. Dari arah tempat aku berdiri sudah berkumpul para asisten berdiri di samping rumahku. Aku bergegas mendekat masuk ke rumah itu. Terlihat mayat Pak Albert dan istrinya berada di bak mandi dengan parang yang masih menancap di leher. Kejadian itu membuat nyali kami ciut. Beberapa dari kami membakar baju seragam putih yang biasa kami pakai untuk bekerja. Pak manajer memberanikan diri untuk keluar dari perumahan divisi, meminta bantuan ke kota terdekat. Sedangkan kami menunggu di perumahan ini. Beliau berangkat. Jam 3 sore kami menunggu di depan perumahan divisi, berharap bantuan akan segera datang. Tiba-tiba terlihat dari jauh mobil hitam milik Pak manajer mendekat pelan.
Tetapi tidak terdengar suara mesin menyala. Mobil itu seakan menggelinding, mendekat perlahan ke arah kami, sampai jendela dari mobil saling bertemu dengan pandangan kami. Terlihat Pak Manajer bersimpah darah, dengan kapak masih tertancap di dada. Di wiper mobil terselip kertas bertuliskan, "Jangan coba-coba keluar." Kami menguburkan jasadnya di samping kuburan Pak Albert dan istrinya. Pemakaman yang seadanya malah mulai menunjukkan kengeriannya. Suara siulan panjang saling bersahutan dari arah kebun sawit gelap. Mereka seperti memberikan kode satu sama lain. Sialnya, saat itu aku sedang berada di belakang rumah untuk menimba air. Bergegas aku berlari ke dalam rumah, tapi dari arah belakang tiba-tiba tanganku ditarik seseorang. Kepalaku ditutup. Aku berteriak sampai benda keras menghantam kepalaku. Aku pun pingsan. Aku terbangun di dalam kamar yang gelap dan pengap. Di arah tempatku duduk terlihat samar 3 orang berdiri. Salah satu di antaranya mendekat dan berbisik, "Aku Zoza, Pak." Jantungku ini berdegup kencang. Kenapa ia melakukan ini? Sebelum pikiranku tenang, seseorang yang lain menanyakan, "Siapa aku? Di mana tempat asalku?" Aku tidak menjawab. Kemudian Zoza memotong pembicaraan, menjelaskan ke orang itu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Orang baru tidak seharusnya dibunuh. Dengan suara lantang orang yang bertubuh tinggi berucap, "Ya, aku percayakan orang ini kepadamu, Za. Tapi aku harus meminta bukti kesetiaanmu kepadaku. Dan apa yang bisa kamu buktikan jika orang ini tidak berbahaya?" Sambil menunjuk kepadaku. Kemudian Zoza mengambil pisau yang terikat di pinggangnya. Dengan cepat menarik dan memotong jari tengah dari jari manisku. Aku mengerang kesakitan. Hanya bisa menggigit kerah baju. Darah terus bercucuran dan aku pun pingsan. Dalam suasana yang gelap, aku merasakan sasi seperti digendong. Kemudian aku terbangun, aku terduduk di samping jalan. Ditemani Zoza, dari arah jauh terlihat mobil bak berisi muatan sayur. Zoza membisikkan sesuatu kepada sopir. Kemudian tubuhku dihempaskan di sebelah tumpukan sayur sebelum pergi. Zoza mengatakan agar jangan sampai terlihat. Suasana di sini masih belum kondusif. Turuti perkataanku, Pak, ucapnya. Aku meringkuk menutupi sebagian tubuhku dengan sayur. Sesekali aku merasakan mobil ini berhenti. Cakap dengan seseorang. Hanya terdengar samar dari sopir itu meyakinkan seseorang itu bahwa ia hanya membawa sayur. Kemudian seseorang memeriksa bak belakang. Kakinya menginjak tangan kiriku, tepat di mana bekas jari-jariku dipotong. Sesekali aku menggigit lidah menyembunyikan rasa sakit. Dan tidak lama orang itu turun, mempersilahkan mobil itu untuk pergi. 4 jam berjalan, supir memberhentikan mobilnya. Dengan tangan yang masih berbalut kain, aku turun dari mobil. Di keramaian orang memberhentikanku dengan wajah keheranan, memperhatikan sesosok manusia yang berantakan, pucat dan membopong tangan sebelah kirinya. Aku menunggu di tempat duduk bandara, seperti orang hilang. Tidak ada lagi yang bisa aku hubungi. Yang tersisa hanya dompet dan ATM. Handphoneku sudah tertinggal di tempat terkutuk itu. Pikirku mungkin aku naik bus saja. Tiba-tiba dari arah kejauhan terlihat bayangan seseorang perempuan. "Ibu, apakah ini mimpi?" Bagaimana ia tahu? Keluargaku menjemput di bandara. Aku terlihat kurus. Sekali mereka melihat tangan kiriku yang terbalut seraya bilang, "Makanya hati-hati toh kamu Le kalau kerja." Bapak dan ibu dikabarkan oleh perusahaan bahwa aku mengalami kecelakaan kerja dan dipulangkan pada hari yang sudah ditentukan. Akhirnya mereka bergegas menjemputku di hari ini. Tibanya di rumah, aku mencari informasi berita tentang kerusuhan ini, dan hasilnya tidak ada media manapun yang meliput berita yang kualami. Aku perjelas pencarian dengan mencantumkan nama dan tempat aku bekerja. Di pojok layar monitor salah satu portal berita menarik perhatianku dengan judul, "Asisten kelapa sawit dibunuh bersama istri. Pelaku masih belum diketahui." Aku klik di baris pertama menjelaskan tempat kejadian, kemudian baris kedua dari keterangan polisi kejadian perlawanan. Korban sudah berusaha melawan, kemudian menebas tangan pelaku, meninggalkan jari pelaku. Terlihat potongan jari tengah dan jari manis di tempat kejadian perkara. Aku masih bisa merasakan sensasi jari ini seperti digerakkan, tertinggal jauh di sana.